pada hari ini, Senin 9 Januari 2023. Sebagai bahan untuk tanggal hari ini, saya membawakan kertas ujian saya dan koran hari ini, Senin 9 Januari 2023. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Eklesia! Yes, yes, yes! Dadah! Shalom anak ibu semua! Selamat pagi! Hari ini kita berjumpa lagi belajar
demikian, yang disebut sebagai orang tua bukan hanya ayah dan ibu saja, tetapi semua orang yang lebih tua dari kita. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara-saudara yang lainnya. Keluarga ada yang disebut sebagai keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Tetapi ada juga yang disebut sebagai keluarga besar, yaitu orang-orang yang tinggal bersama dengan keluarga inti yang masih mempunyai hubungan persaudaraan. Orang tua dari ayah dan ibu kita disebut kakek dan nenek. Sedangkan saudara laki-laki dari ayah dan ibu kita disebut paman, dan saudara perempuan disebut sebagai bibi. Terhadap mereka, kita juga harus menghormati. Ketika kita berada di lingkungan sekolah, kita juga mempunyai orang tua. Orang tua kita di lingkungan sekolah yaitu bapak dan ibu guru, karyawan sekolah, dan penjaga sekolah. Di rumah, kita juga mempunyai tetangga yang harus kita hormati. Lalu, bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua yang ada di sekitar kita? Kita bisa menghormati orang tua dengan cara bersikap sopan, tidak membantah, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Dalam Alkitab ada contoh sikap saling menghormati antara anak dengan orang tua, yaitu hubungan yang terjalin antara Timotius dan Rasul Paulus. Rasul Paulus dulunya bernama Saulus. Dia lahir di Tarsus. Saat masih muda, Saulus tinggal di Yerusalem dan belajar tentang agama Yahudi dari guru Gamaliel. Setelah bertobat dan menjadi rasul Tuhan, Saulus berganti nama menjadi Paulus. Rasul artinya utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Selain menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil, Paulus juga bekerja sebagai tukang kemah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perjalanannya memberitakan Injil, Rasul Paulus bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Timotius. Rasul Paulus bertemu dengan Timotius di kota Listra. Timotius mempunyai ibu bernama Eunike dan nenek bernama Lois. Dari ibu dan neneknya, Timotius dididik menjadi seorang yang beriman kepada Tuhan. Beriman artinya percaya dan melakukan perintah Tuhan. Timotius bukanlah anak kandung dari Rasul Paulus, namun Rasul Paulus sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Oleh karena itu, Rasul Paulus senantiasa mendidik dan mengajarkan Injil kepada Timotius. Rasul Paulus juga memberikan pengajaran kepada Timotius supaya Timotius dapat memperlakukan orang yang lebih tua sebagai bapa, memperlakukan orang yang lebih muda sebagai saudara, memperlakukan perempuan-perempuan tua sebagai ibu, memperlakukan perempuan-perempuan muda sebagai adik, dan apabila Timotius menegur mereka, harus dengan kelembutan dan kemurnian. Terhadap pengajaran Rasul Paulus, Timotius senantiasa menghormati dan menaati ajarannya. Timotius juga menyertai Rasul Paulus dalam memberitakan Injil ke Makedonia, Korintus, Tesalonika, dan Filipi. Anak-anak, kita patut meneladani apa yang dilakukan oleh Timotius dalam menaati dan menghormati orang tua. Di Efesus 6 ayat 1 dikatakan bahwa, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Jadi, menaati dan menghormati orang tua adalah keharusan dan merupakan perintah Tuhan. Nah, anak-anak ibu kelas 2A, menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kita bisa kita pelajari di buku paket kita. Silakan anak ibu buka halaman 15. Nah, kita mempelajari subtema ini dari halaman 15 sampai 24. Tujuan kita mempelajari pelajaran ini agar anak-anak bisa dan tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kita, baik secara tutur kata maupun dengan tingkah lakunya. Nah, siapa saja yang termasuk orang yang lebih tua di lingkungan kita? Coba anak-anak ibu sebutkan. Tadi kan kita sudah mempelajari di video pembelajaran tadi. Siapa saja, hayo, yang di rumah, di sekolah, di lingkungan rumah kita siapa saja? Betul, yang lebih tua itu kakek nenek, om, tante, ayah, ibu, kakak. Di sekolah ada bapak guru, ada ibu guru kita, dan ada juga mis-mis pegawai yang lainnya. Kita harus menghormati dan menghargai semua orang. Menghargai dengan berbuat baik kepada orang yang lebih tua di sekitar kita, itulah yang disukai oleh Tuhan. Nah, kepada orang yang lebih tua, kita harus bersikap sopan dan bertutur kata sopan. Anak-anak ibu, selesai ditolong, dibantu, atau dikasih hadiah oleh orang tua kita, kita harus bisa mengucapkan terima kasih. Dan juga ketika kita berjumpa dengan guru kita, dengan orang-orang yang lebih tua di sekeliling kita, kakek, nenek, om, tante yang jarang-jarang berjumpa dengan kita, kita harus bersikap sopan. Kita harus lebih dulu memberikan salam kepada mereka dengan senyum dan tatapan yang baik. Tadi kita sudah pelajari di video pembelajaran kan? Apa yang tertulis di Alkitab? Ayo kita baca dulu, buka Alkitabnya. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi kemurnian ini anak-anak ibu dengan tulus hati. Ya, kita harus mengasihi semua orang, baik yang muda, baik juga yang tua. Kepada yang tua kita harus menghormati, kepada yang muda kita harus mengasihi. Nah, tadi kita sudah mempelajari ini Rasul Paulus, Rasul Tuhan, dan ini Timotius, muridnya yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Nah, di surat Timotius tadi yang pasal 5 ayat 1 dan 2, Paulus menulis surat kepada Timotius untuk menasihati Timotius. Coba lihat gambar ini. Tengoklah, apakah bagus gambar ini anak-anak ibu semua? Nah, ini jangan dilakukan ya nak. Ada seorang anak berteriak keras kepada mamanya. Ini tidak boleh ya nak. Ini tingkah laku yang tidak sopan. Ini tingkah laku yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Dan ibu yakin dan percaya anak-anak ibu di kelas 2A SD Eklesia ini gak ada yang begini kan?
Nah, tidak boleh seperti ini ya anak-anak ibu. Ini benar-benar tidak baik. Sengaja ibu kasih tampilkan gambar ini agar Selanjutnya, anak-anak tidak ibu melakukan kalau hal-hal ada yang adik-adik seperti ini, yang tidak bagus tingkah lakunya atau sedang berkelahi. Nah, kita harus menegur dengan lemah lembut, dengan penuh kasih. Agar apa? Agar yang mendengar nasihat kita, yang mendengar teguran kita, mereka bisa memahami dan bisa setuju untuk mengikuti apa yang kita omongkan kepada mereka. Nah, ketiga, berbuat baik kepada yang lebih tua. Berbuat baik ini nak, baik di dalam tutur kata, dalam tingkah laku, dan juga kita tidak boleh jahil kepada yang lebih tua. Kita harus mengasihi, menghormati, membantu, dan menolong mereka. Contoh, kakek nenek kita kan sudah tua ya. Jadi misalnya kakek nenek kita minta diambilkan minum, minta diambilkan kacamatanya, atau minta tolong diambilkan minum obatnya, kita harus bantu ya anak ibu. Nah, kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang yang lebih tua. Itu kalau di dalam rumah. Kalau misalnya kita ketemu di jalan dengan orang yang lebih tua, dia tidak bisa menyeberang jalan. Nah, kita harus tolong untuk mereka bisa menyeberang jalan. Nah, seperti itu anak-anak ibu. Dan ini juga harus kita lakukan kepada semua yang lebih tua. Juga kita harus sopan kepada tante, om, papa, mama, dan kakak di rumah. Ibu mau tanya ini. Ya, ayo jujur ya, JUJUR. Sudahkah anak-anak ibu melakukan ini? Memberi salam jika bertemu dengan orang lain. Duluan memberi salamnya. Terus berkata sopan kepada semua orang. Terus misalnya ada tamu kita yang datang ke rumah, kita persilahkan masuk dan kita persilahkan duduk. Sudahkah kita mengucapkan terima kasih kepada papa mama yang menolong kita, yang memberi kita hadiah, mengantar kita ke sekolah, membeli peralatan kita, kepada tante, kepada om yang suka membawa kita makanan, kepada kakek nenek kita yang suka kita kasih jajan, kepada ibu guru kita akan mengatakan terima kasih Bu Guru, terima kasih Pak Guru. Sudahkah? Nah, bagaimana sikap anak-anak ibu kalau mendengar nasihat? Ya, apakah didengar? Apakah masuk kuping kiri, keluar kanan, terus nakal lagi setelah itu? Bagaimana? Juga bagaimana bila papa mama memanggil kita di rumah? Ya, kita udah tahu nih papa mama mau nyuruh kita. Nah, kita pura-pura tidur, pura-pura tidak mendengar. Bagaimana? Jangan ya nak ya, tidak boleh ya. Kalau papa mama, kakek, nenek memanggil kita, kita harus segera menyahutnya. Nah, kenapa? Karena hal-hal yang baik itulah yang disukai oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Dan hal-hal baik itulah yang mendatangkan berkat bagi hidup kita. Seperti itu anak-anak ibu. Jadi anak-anak ibu harus bisa sopan di dalam perkataan, sopan juga di dalam tingkah lakunya, dan harus benar-benar mau menolong, membantu papa mama dan orang-orang yang lebih tua di sekitar kita. Seperti itu anak-anak ibu semua ya. Menghormati orang yang lebih tua di sekitar kita ini, baik kepada bapak guru, kepada ibu guru, kepada tetangga kita di rumah, di sekitar rumah kita. Kita harus benar-benar menunjukkan ya nak ya, dan harus melatih diri dari mulai kecil. Kenapa? Karena inilah yang
paling baik kita lakukan. Oke, inilah kenapa sampai dituliskan di dalam Alkitab. Paulus mengajar Timotius, dan sekarang kita belajar kenapa kita harus menghormati orang-orang yang lebih tua. Kenapa? Karena mereka itu adalah wakil Allah di dunia ini untuk menjaga, untuk memelihara, dan untuk menyayangi kita. Ya, pembelajaran ini coba anak-anak lihat di halaman 20. Semua ada di situ ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya kita mengerjakan tugas mandiri yang ada di buku. Ya, coba buka halaman 20-nya. Apa itu yang ada di situ? Nah, bentuk, sikap, dan perbuatan menghormati. Ya, buka halaman 21 dan halaman 22. Ya, bagaimana bentuk-bentuk sikap dan perbuatan menghormati? Ya, kepada kakek dan nenek, kepada ayah dan ibu, kepada kakak, kepada om dan tante, dan juga kepada tetangga. Ya, bagaimana sikap dan perbuatan menghormati? Ya, anak-anak ibu, inilah tugas mandiri kita yang dikerjakan oleh anak-anak ibu semua. Ini dikerjakan sendiri ya, tidak boleh kerjasama. Ya, tidak boleh kerjasama. Nanti ada tugas yang kerjasamanya ada di LKPD kita. Nah, ayo anak-anak ibu, kita kerjakan bersama-sama ya. Ibu bantu ya, dikerjakan tugas mandirinya. Nanti kalau tidak bisa menjawab boleh tanya sama ibu. Tapi ibu yakinlah ini bisa kita jawab semuanya karena kita kan sudah menonton videonya tadi. Pasti bisa ya. Bentuk, sikap, dan perbuatan menghormati kepada kakek dan nenek, kepada paman dan bibi, kepada kakak, kepada guru, dan kepada tetangga kita di rumah. Nah, di tugas ini anak-anak ibu bisa menuliskan pernah bantu kakek dan nenek apa saja, pernah bantu paman dan bibi apa saja, pernah bantu menolong kakak apa saja, atau kepada bapak ibu guru pernah menolong membantu apa saja, dan kepada tetangga di rumah. Ya, bagaimana cara-cara menolong, membantu tetangga atau menyapa dengan sopan, bagaimana tingkah lakunya kalau berpapasan dengan tetangga. Nah, anak ibu bisa menuliskan ya apa saja bentuk-bentuk sikap dan perbuatan menghormati kakek dan nenek, paman dan bibi, kakak, bapak ibu guru di sekolah, dan tetangga. Kalau di sekolah sekarang, kalau misalnya ada tugas, apakah langsung dikerjakan atau ditunda-tunda? Nah, seperti itu. Ya, jadi perbuatan-perbuatan yang baik dituliskan ya nak. Nah, kepada kakek, bibi, paman, kakak, kepada guru, dan juga kepada tetangga ya. Nah, hari ini anak-anak ibu bisa kita mengambil kesimpulan bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua. Kenapa? Karena mereka itu dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai penolong kita dan juga sebagai wakil Allah di dunia. Itu ya. Kedua, menghormati orang lain itu perintah Tuhan, bahwa tidak hanya kepada orang tua kita saja kita harus sopan, harus patuh, juga kepada keluarga besar dan orang-orang tua yang ada di sekitar kita. Nah, sikap kita bisa menghormati dengan berkata dan bersikap sopan. Anak-anak ibu kelas 2A, anak-anak ibu SD Eklesia
harus memiliki tingkah laku yang baik. Nah, ini Ibu kasih contoh doa. Ya, Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang selalu menghormati orang yang lebih tua dariku. Ajarkan aku untuk selalu mendengarkan nasihat dan bersikap sopan setiap saat. Amin. Ini contoh doa yang dari Ibu. Nah, nanti anak-anak Ibu punya tugas sendiri untuk membuat doa sendiri ya. Berbeda dengan contoh yang dari Ibu ini. Oke. Nah, sekarang anak-anak Ibu sudah menonton video, sudah mendengarkan penjelasan materi pembelajaran kita hari ini, sudah mengerjakan tugas mandiri di buku paketnya. Nah, sekarang kita membuat proyeknya, yaitu menempel gambar pekerjaan apa saja yang anak-anak Ibu lakukan di rumah untuk menolong dan bersikap baik kepada orang tua. Nah, silakan anak-anak Ibu ditunjukkan nanti ke Ibu hasilnya dan Ibu nanti akan menilainya. Ayo, keluarkan semua peralatannya. Guntingnya sayang. Ganti Kak. Sedang dilakukan Marsha ini menjemur? Menjemur kain. Apa baca ini apa nih? Menjemur kain, luar biasa. 100 ya.
kasih.